Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosita, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Beor 1, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Bimasri, SAG MPDI, dan Ibu pengajar praktik Ibu Epi Tasfiatul Milah, SPD. Pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosita, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Beor 01, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Kali ini saya ditemani oleh Bu Ika Maya Sofiana, wali kelas 2 dari SDN Beor 1. Selamat siang Bu Ika. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sangat baik Bu. Alhamdulillah baik ya Bu Ika. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Bu Ika akan lakukan di kelas. Saya akan melakukan proses supervisi ya Ibu. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Ika lakukan di kelas. Dan kenapa kita melakukan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Ika melakukan proses pembelajaran agar lebih siap ya Ibu dan percaya diri dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas sehingga memberikan yang terbaik untuk peserta didik Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Ika. Yang pertama, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu Ika? Memperkenalkan diri mungkin ya, saya Ika Maya Sofiana dari SDN Beor 1. Terima kasih kepada Bu Rosita atas pertanyaannya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai khususnya untuk dari kelas 2 yaitu nanti saya akan mempraktekannya di kelas 2 khusus pada pelajaran bahasa Indonesia ya Bu ya. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu peserta didik dapat mengenali berbagai macam perasaan ya Bu ya. Dapat mengenali apa sih perasaan bahagia, perasaan sedang sedih, perasaan sedang marah itu. Jadi nanti peserta didik saya harapkan ingin bisa mendeskripsikan dengan mimik muka ya, terutama pada mimik muka sedih bagaimana, marah bagaimana, kaget bagaimana. Ya. Jadi tujuan pembelajaran itu ingin peserta didik dapat mengenali berbagai perasaan dengan tepat gitu ya Bu Ika. Kemudian yang kedua Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan? Ya, baik. Untuk pengembangan yang ingin dicapai, khususnya untuk peserta didik, yaitu yang pertama pengembangan spiritual, yang kedua pengembangan mental, yang ketiga yaitu pengembangan sosial. Nah, pengembangan spiritual itu sudah diterapkannya mulai dari berdoa sebelum belajar, kemudian pengembangan mental itu saya suka menayangkan sebuah video yang nantinya memicu emosional siswa juga. Nah, kemudian pengembangan sosial yaitu dengan bekerja sama dengan secara berkelompok atau tim, terus bersosialisasi antar teman begitu Bu. Jadi Bu Ika ingin mengembangkan pada aspek sikap spiritual dan sosial pada siswa ya Bu Ika. Kemudian bagaimana nih rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas Ibu? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajaran atau metode yang akan digunakan oleh Bu Ika. Ya, baik. Nah, untuk materi pada bahasa Indonesia ini saya akan menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional yang nantinya akan memberikan keluasan kepada seluruh peserta didik untuk meningkatkan potensinya dirinya sesuai dengan kesiapan belajar dan minat siswa atau peserta didik. Jadi strategi yang nanti akan diberikan itu yaitu pembelajaran dengan diferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional agar mengetahui minat dan
kesiapan belajar siswa. Ya. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin digunakan oleh Bu Ika nanti? Ya, untuk medianya saya akan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Saya akan menggunakan sarana audio dan audio visual serta kartu gambar ya Bu. Kalau audio visual mungkin saya akan menggunakan laptop sebagai medianya begitu, supaya anak-anaknya lebih terdorong, lebih aktif dalam meningkatkan proses pembelajaran. Kapan nih Bu Ika akan melakukan pembelajaran tersebut? Hari apa, kemudian kelas berapa, dan jam berapa? Ya. Baik, insya Allah saya akan melaksanakan dan mempraktekannya di kelas 2B pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu pada hari Jumat pukul 9 ya Bu ya. Di kelas 2 hari Jumat pukul 9 ya Bu Ika. Baik Bu Ika, nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi atau observasi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu nanti. Kemudian nanti setelah melakukan observasi ini, kita akan melakukan percakapan terakhir ya Ibu Ika, yang dinamakan dengan pasca observasi, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kali ini? Ya, yang saya dapatkan dari hari ini, khususnya dari Bu Rosita, yaitu saya nanti untuk mempraktikannya supaya saya lebih siap untuk mengajar anak-anak di kelas. Jadi apa saja sih media yang harus dipersiapkan ya, jadi saya bisa lebih siap lagi untuk membersamai anak-anak di kelas. Jadi saya lebih semangat, lebih fokus kepada anak-anak, dan saya lebih menginginkan minat belajar anak-anak itu supaya mudah mengerti gitu kalau saya lagi menerangkan gitu, mungkin Bu ya. Terima kasih ya Bu Ika. Demikian percakapan pra-observasi yang kami lakukan di SDN 21. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Observasi. Assalamualaikum Bu Ika. Selamat datang Bu. Ya, terima kasih Bu Ika. Selamat pagi anak-anak. Bunyi di belakang, mari
dengan keras. Mana hewan yang lebih besar dan lebih kuat dari aku? Kecil menjawab. Kalau kalian percaya, mari kami akan bahas bersama. Singa semakin marah mendengar perkataan. Baiklah kaki, angkat kaki. Ya, lihat singa yang sangat besar. Singa kemudian ngomong sekeras-kerasnya. Dalam cerita ini, perasaan apa saja yang ada dalam cerita ini? Bisa mengatakan? Baik, ya kelompok 2, tuliskan ada perasaan apa saja dalam cerita ini. Siap? Untuk kelompok 3, tuliskan apa saja perasaan yang ada pada kartu gambar ini. Siap? Dimulai diskusikan secara berkelompok. Ya, dituliskan di buku. Ya, didiskusikan secara berkelompok. Ya, diskusikan secara berkelompok. Ini diskusikan berkelompok tadi, ngobrol berkelompok. Tanya apa saja tadi yang ada di cerita ini, perasaan apa saja. Kemudian di kelompok ini, pada buku ini ada perasaan apa saja. Diskusikan secara berkelompok. Ya, waktunya sampai jam panjang anak-anak. Dimulai dari sekarang. Ada perasaan apa saja yang ada di cerita ini atau gambar ini. Siap? Gak usah digambar, dituliskan saja. Kalau sudah, boleh setiap kelompoknya maju ke depan. Siap, ayo. Kelompok 1. Di dalam cerita kancil lawan Raja Rimba ada perasaan apa saja yang terdapat pada cerita ini? Perasaan apa? Kita, terus? Takut, Kita, terus? kesal, Ya, tepuk tangan buat kita. Kelompok 1 nilainya 100. Kelompok 2. Ya, boleh Laila. Pada video tadi apa saja yang ada cerita yang membuat perasaannya ada apa saja? Yang keras. senang, Terus? Pintar? Terus? Iya, hebat Laila, pintar. Selanjutnya, kelompok 3, siapa yang maju? Boleh aman. Di dalam gambar ini, ya, sini. Di dalam gambar ini ada perasaan apa saja? Aman? ada cinta, ada marah, ada senang, ada gembira, ada mengantuk, ada lelah, ada sedih, ada bingung. Ya, betul, tepuk tangan. Nah, anak-anak. Anak-anak. Siap, cerah. Apa ini? Oke. Ya, tuh. Kakek, benar kakek? Ya. Kalau ini? Anak mana? Anak-anak. Ya. Betul. Yang ini? Yang tadi ya kayak Andot, nangis itu sedih kan? Nah. Yang ini? Gimana ekspresinya takut? Ya. Ini? Malu? Itu kan? Gimana ini bukannya kan? Ya, aman kita. Nah, ini pengertian perasaan ya. Menurut KBBI, perasaan adalah rasa atau keadaan bagi suatu menghadapi sesuatu. Ini misalkan kita terjatuh, lagi terjatuh. Apakah akan kesedihan, atau kaget, atau malu? Bagaimana kalau kita terjatuh? Nangis tapi nawan. Berarti sedih ya. Kalau kita dapat hadiah dari ibu guru, perasaannya bagaimana? Senang. Gimana senang? Gitu kan? Ya. Ya. Amati gambar berikut ini. Berapa jumlah anak di dalam gambar? Yang tahu cerita kan? Kita ikut bersama, coba hitung Lela. Kalau ini siapa? Anak bukan? Ya, berarti kalau anak bukan ada berapa? Ya, betul, tepuk tangan buat Lela. Selanjutnya, apa yang sedang anak-anak lakukan dalam gambar? Lana ke depan. Lana, apa yang sedang anak-anak lakukan dalam gambar? Mewarnai, betul, tepuk tangan. Ya, yang ketiga, sebutkan perasaan yang dialami anak-anak dalam gambar. Lihat dulu, ini kan ada berbagai mini ungkap. Yang ini bagaimana, ini. Beda-beda sama. Coba. Siapa yang maju? Sipa. Betul ya, rumahnya saya. Sini, maju. Jalan mana? Sini. Sipa, coba. Deskripsikan gambar. Nih. Ya, ini bagaimana? Perasaan ini? Bingung betul ini? Malu, ini anak itu seperti apa? Ya, kalau ini? Kaget. Nah, ini? Ya, malu ini? Senang ini? Kaget ini? Nah, betul. Pintar ya, Sipa. Tepuk tangan Sipa. Ya, peserta didik ya. Dikasih nama, kelas. Kemudian di sini ada aku dan perasaanku saat ini. Tarik garis untuk menentukan gambar dengan nama perasaan yang cocok. Ini perasaannya sedang apa? Kenapa bingung? Berarti tante siap. Kalau sudah, tunggu ke siap ya. Ya. Oh. Ini apa dulu? Bingung saya kaget semua. Tuh, siap lagi. Hati-hati. Ya. Apa yang anak-anak dapatkan dari pembelajaran kali ini? Kita itu mengenal berbagai apa? Ya, berbagai macam perasaan. Senang. Perasaan senang bagaimana wajahnya? Marah. Tenang. Nah, sabar. Gembira. Sama ya. Mengantuk. Lelah. Sedih. Bingung? Ya. Alhamdulillah ya. Anak-anak
Apa saja perasaan yang sudah akan pelajari hari ini? Terus? Ya, terus. Ekspresi marah bagaimana? Marah. Apa marah? Kaget. Kaget itu. Lalu? Ya, terima kasih. Apa? Ya, tepuk tangan buat Naila dan apa? Ya. Nah, pembelajaran kali ini dicukupkan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, satu jari kanan, satu jari kiri. Kamu menjadi dua kedua angkatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri. Kamu menjadi empat dua kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kanan, lima jari kiri. Kamu menjadi 10 siap berdoa. Bahan tolong pimpin doa. Teman-teman, Siap. sebelum dimulai, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rosita, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bandung dalam percakapan pasca observasi. Kali ini saya masih ditemani oleh Bu Ika Maya Sopiana, guru kelas 2 SDN BO 1 Cicalengka, dan kali ini saya didampingi oleh Ibu PP kita, yaitu Ibu Epi Tasmiyatul Mila. Kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kegiatan observasi pembelajaran yang telah Bu Ika lakukan. Selamat siang Bu Ika, bagaimana kabarnya nih? Baik Bu, alhamdulillah. Bu Ika, dalam percakapan pasca observasi kali ini, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang telah Bu Ika lakukan waktu di kelas. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang telah Ibu Ika lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ya Bu Ika, bagaimana nih perasaan Bu Ika mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin di kelas? Ya, baik, terima kasih Bu. Untuk pembelajaran kemarin, tepatnya kan ini saya mengajari kelas 2. Kalau mau diobservasi, ini bukan pertama kali saya diobservasi ya Bu ya. Tetapi masih saja perasaan saya itu tegang ya Bu ya. Tetapi Alhamdulillah lama-kelamaan terkendali dan berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah ya, senang ya. Baik, alhamdulillah ya berjalan dengan lancar. Nah, kemudian nih Bu Ika, bisa diceritakan kembali nggak area pengembangan yang Ibu telah lakukan dalam kelas, dan kemudian adakah langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran atau strategi yang sudah Ibu lakukan, kira-kira bisa diceritakan lagi Bu Ika? Oh ya, baik Ibu. Pada kemarin saya itu meningkatkan atau tujuannya ya Bu ya, area pengembangan yang ingin ditingkatkan yaitu area pengembangan sosial dan spiritual ya Bu ya. Nah, alhamdulillah kalau secara keseluruhan sudah nampak ya Bu ya kepada anak-anak. Dalam spiritual saya terapkan dalam kegiatan inti kegiatan pembukaan terlebih dahulu ya Bu ya, yaitu anak-anak dipimpin oleh ketua murid ketua kelasnya, yaitu untuk berdoa sebelum belajar ya Bu ya, sikap spiritual dan sikap sosialnya anak-anak itu dibagi kelompok ya Bu ya. Jadi ada keterkaitan antara anak-anak berkelompok ini kan sikap sosialnya saling membantu gitu ya Bu ya dalam kegiatan kelompoknya gitu. Ya, strateginya kemarin pembelajaran. Ya, strategi pembelajarannya saya itu menerapkan diferensiasi ya Bu ya, diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE ya. Ya. Ya, saya juga sudah melihat Bu Ika sudah terlihat sekali ya pembelajaran berdiferensiasinya. Menurut Ibu itu gaya bahasa ya, kalau enggak itu gaya belajarnya atau kesiapan ya? Gaya belajar siswa ya.
Itu dibedakan seperti itu ya, alhamdulillah. Nah, Bu Ika nih, apakah menurut Bu Ika nih area pengembangan tadi yang sudah berhasil dengan baik ya Ibu Ika, kalau bisa diskalakan nih dari angka 1 sampai 10, keberhasilan pembelajaran Bu Ika itu ada di angka berapa nih? Kalau menurut saya ya Bu ya, saya itu di angka 8 ya Bu ya, dari soalnya 10, dari yang 2%-nya itu masih ada sih anak-anak yang saat berdoa masih ada yang melongo juga mengikuti gitu. Saat bekerja kelompok sikap sosialnya belum timbul, tapi kebanyakan sudah timbul gitu, tapi ada beberapa gitu anak-anak yang masih kurang aktif gitu dalam mengikuti proses pembelajarannya gitu. Iya. Jadi alhamdulillah ya, berarti dari 1 sampai 10 itu Bu Ika sudah di 8 ya. Alhamdulillah, yaitu tingkat bisa diceritakan kembali nggak keberhasilan di angka 8 itu seperti apa? Nah, baik, kan saya ini dibagi menjadi 3 kelompok, 3 kelompok anak-anaknya sesuai dengan kemampuan dan semangat belajar anak. Yang pertama yaitu audio visual, anak-anak itu melihat suatu video. Yang kelompok kedua yaitu anak-anak saya ceritakan buku cerita. Kelompok yang terakhir yang ketiga yaitu anak-anak melihat kartu gambar. Di sana alhamdulillah anak-anak itu sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran, itu sangat merangsang gitu ya. Jadi anak-anak itu terpancing untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Apalagi kemarin kan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam topiknya yaitu mengenal mimik muka ya, mengenal perasaan ya. Anak-anak juga bisa mempraktekkan mimik muka lagi sedih, marah dan sebagainya itu bagaimana. Tapi di setiap kelompok itu pasti masih ada Bu kekurangannya di setiap kelompok itu. Tapi tidak banyak anak yang masih kurang menangkap yang saya terapkan gitu ya, yang saya berikan kepada anak-anak. Masih ada anak yang masih melamun, masih tidak konsentrasi, Ya, jadi anak-anak masih ada gitu ya yang melamun atau tapi kebanyakan itu sudah bersemangat ya. Dalam satu kelompok itu pasti ada satu aja anak yang kurang fokus, yang kurang ini. Baik. Lalu nih, apa yang Ibu lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut? Yang tadi itu ya, yang masih banyak melongo gitu ya, terus nggak ikut berdoa. Nah, bagaimana nih antisipasi masalah tersebut dalam kegiatan pembelajaran berikutnya? Ya, baik. Kalau antisipasinya mungkin kemarin saya menerapkannya cuman pertama kali ya Bu ya, di kelas 2 itu, kelas 1 ini pembelajaran 2024-2025 itu baru pertama kali ya Bu ya. Mungkin saya lebih akan sering lagi ya Bu ya akan menerapkan pembelajaran audio, visual dan kinestetik ya Bu ya. Berdiferensiasi ya, dibedakan lagi setiap kelompoknya. Jadi saya akan lebih sering mempraktekkan pembelajaran diferensiasi Bu, supaya anak-anak lebih fokus, lebih tahu bahwa minatnya di mana ya. Kemudian karena sangat dibedakan itu, malahan anak yang ini lebih senang ya yang suka baca jadi ini. Ya, nanti mungkin kalau misalkan minggu depan bisa di rolling tadinya anak-anak kelompok ini yang audio, nantinya lihat yang bisa ini dicoba lagi ini ya, di rolling ya. Betul. Baik, berarti itu rencana Ibu untuk kegiatan pembelajaran di nanti ya Bu Ika. Nah, dengan memperhatikan gaya belajar siswa sebagai pedoman dalam pembagian kelompok siswa ya, sehingga mereka lebih nyaman lagi. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang Ibu sampaikan tadi? Ya, baik Bu. Seharusnya secepatnya ya Bu, insya Allah saya akan secepatnya untuk melaksanakan kegiatan atau perbaikan dalam pembelajaran ini ya Bu ya. Karena ini merupakan kepentingan, keberhasilan untuk anak-anak sebagai peserta didik, dan keberhasilan saya juga sebagai pendidik. Ya. Di secepatnya ya Bu Ika. Baik Bu Ika, semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu rencanakan tadi dapat segera mungkin dapat terlaksana, dan masalah yang Ibu alami dalam kelas dapat teratasi dengan baik. Saya menunggu kabar baik lagi ya dari Ibu.
Demikian rangkaian kegiatan supervisi akademik dari mulai pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Yang barusan dilakukan yaitu pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.